Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sudah memasuki kinerja 100 hari. Belakangan ini publik ramai, biasa terjadi pro dan kontra, membahas apa yang sudah dilakukan dan apa saja yang tidak dilakukan. Tentu yang menjadi pemantik dari keramaian perdebatan ini adalah survei yang dirilis oleh Litbang Kompas yang mengungkapkan ada sekitar 80,9% masyarakat yang merasa puas dengan kinerja Prabowo dan Gibran. Disitulah muncul pro dan kontra. Dari mana dasarnya pro dan kontra itu? Ya tentu karena bagi pihak yang kontra dan pihak-pihak kritis ya, mereka itu menilai bahwa sebenarnya Prabowo dan Gibran itu dinilai belum melakukan apapun. Masih banyak persoalan-persoalan yang belum tuntas, banyak persoalan-persoalan apapun yang belum dilakukan. Alih-alih bekerja, tapi justru hal-hal yang sifatnya negatif, blunder-blunder menteri, utusan-utusan khusus yang kemudian jauh lebih mengemuka dibandingkan dengan hal-hal yang lainnya. Bahkan kelompok-kelompok kritis ini kan menuding, wah itu adalah survei yang mungkin hanya disurvei di tempat para pendukung Prabowo dan Gibran. Itu mungkin surveinya itu hanya dilakukan pada kelompok-kelompok Kim dan Kim Plus dan seterusnya dan seterusnya. Tapi pihak-pihak yang pro terkait dengan survei Litbang Kompas yang 80,9% ini mengatakan bahwa memang Prabowo dan Gibran itu termasuk para menterinya itu sudah menunjukkan kinerja yang sudah sesuai dengan ekspektasi, dan 100 hari kerja itu sebenarnya adalah terlalu dini dan sangat prematur untuk menilai apakah seorang presiden, wakil presiden, dan para pembantunya itu bekerja ataupun tidak. Tapi minimal persepsi publik yang 80% itu semacam oase, semacam harapan bagaimana Prabowo dan Gibran itu dipersepsikan sebagai pasangan, sebagai presiden, yang kemudian tentu diharapkan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Itu satu hal ya. Jadi saya tidak mau terjebak dalam pro dan kontra itu, terserah para teman-teman, para sahabat, dan para kawan-kawan mau menyikapi apa hasil terkait dengan survei Litbang Kompas yang menyatakan 80% masyarakat itu puas dengan kinerja pemerintah ya. Mau di kubu pro, oke, tidak di kubu pro juga oke. Tapi saya ingin bicara dua hal terkait dengan 100 hari ya kinerja pemerintah Prabowo dan Gibran. Nah, terkait dengan pertama yaitu hasil survei Litbang Kompas, harus diakui bahwa survei ini adalah semacam persepsi pendapat orang. Jadi ketika dilakukan survei, orang itu ditanya satu persatu bagaimana pendapat Bapak Ibu terkait dengan pemerintahan saat ini. Apakah puas ataukah tidak puas? Dan ingat, survei itu sifatnya fluktuatif, dia turun naik, kadang naik dan kadang turun, tergantung situasi yang sedang berkembang. Mungkin kenapa ada persepsi publik yang cukup positif, kira-kira begitu, karena saat dilakukan survei oleh Litbang Kompas, orang-orang yang diwawancara secara langsung, tatap muka, mereka itu merasakan bagaimana program-program pemerintah itu cukup dirasakan, program-program pemerintah itu cukup populis, dan menyentuh persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Jadi wajar kalau kemudian yang muncul di benak mereka itu adalah mereka yang berpikiran positif dan merasa puas dengan kinerja pemerintah. Begitupun sebaliknya, ketika survei itu dilakukan, karena ada sekitar 19% masyarakat yang merasa tidak puas, ada persoalan-persoalan yang tidak tuntas. Persoalan di bidang hukum, persoalan di bidang politik, persoalan di bidang ekonomi, lapangan pekerjaan, tentang kemiskinan dan kesejahteraan, itu belum pernah sama sekali disentuh oleh pemerintah. Mungkin itu yang kemudian membuat ada sekitar 19% masyarakat yang tidak puas. Oleh karena itu, yang ingin saya katakan adalah, jadi survei soal kepuasan publik terkait dengan kinerja pemerintah ini mesti diletakkan dalam konteks yang cukup dinamis. Karena kalau misalnya bulan depan diadakan survei ulang, ketika situasi politik, ekonomi, dan hukum misalnya tidak baik, pasti persepsi atau kepuasan publik yang 80% itu bisa turun, bisa 80%, bisa 60%, atau bisa di bawah itu. Yang ingin saya katakan adalah survei itu adalah potret di mana situasi sosial ekonomi yang berkembang, disitulah kemudian orang akan mengungkapkan bagaimana perasaan-perasaannya yang muncul. Itu satu. Jadi survei itu hanya sebatas
persepsi sementara dan itu bisa berubah kapanpun, sangat tergantung bagaimana situasi politik yang berkembang. Dugaan saya, kenapa ada 80% masyarakat yang puas? Mungkin ketika disurvei, banyak program-program pemerintah yang dinilai sesuai dengan selera mereka, dianggap populis dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Tapi bagi yang 19% masyarakat yang mengatakan bahwa mereka tidak puas, mungkin karena tidak ada perubahan apapun di 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran. Itu satu yang pertama. Nah, yang kedua ya, terlepas dari survei yang sudah muncul ya, Litbang Kompas, secara prinsip misalnya saya harus katakan satu persatu secara jujur. Mari kita hitung apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto lah ya. Itu menurut saya adalah hal-hal yang sifatnya populis, kelihatan pro rakyat. Jadi kesannya adalah Prabowo itu yang kelihatan ingin berdiri tegak bersama dengan rakyat. Mari kita cek satu persatu. Kenapa persepsi publik itu sampai 80%? Misalnya, yang sangat kerasa dari program Prabowo itu adalah program makan bergizi gratis. Ini kan adalah program prioritas yang tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada program makan bergizi gratis ini selama 5 tahun yang akan datang, masyarakat itu suka dan happy. Masyarakat kita itu kan tidak berdebat dari mana anggarannya. Masyarakat itu tidak terlampau peduli misalnya menunya tidak terlampau disukai oleh anak SD, anak SMA, ataupun anak SMP. Itu kan PR yang perlu diperbaharui. Tapi secara prinsip adalah, oh ini adalah ada program yang baik dari pemerintah, yaitu terkait dengan makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia supaya kualitas SDM mereka itu hebat. Itu yang kemudian ditangkap. Wajar kalau kemudian persepsinya positif. Itu yang saya sebutkan. Jadi apa yang ditangkap oleh masyarakat, program yang dianggap pro rakyat, itulah yang kemudian akan mendapatkan persepsi politik. Misalnya juga Prabowo Subianto itu kan menghapuskan hutang UMKM. Oh, itu tentu ada langkah yang mudah sebagai stimulus supaya perekonomian UMKM ini kan kemudian berkembang dengan baik. Langkah-langkah yang semacam ini kan juga terpotret bagi masyarakat. Oh iya ya, hebat ini pemerintah pasang badan untuk UMKM supaya ekonomi mereka berkembang, mereka itu berkompetisi dengan kehidupan ekonomi yang jauh lebih hebat. Itu kan yang saya sebut sebagai program-program populis. Kemudian apalagi? Ada misalnya tarif diskon 50% untuk listrik selama 2 bulan, Januari dan Februari. Kan diskonnya 50% untuk pengguna berapa itu? 420 sampai 2.200. Itu kan kena diskon 50% kalau beli listrik ya, baik yang prabayar ataupun pasca bayar. Itulah yang saya sebutkan, harus diakui begitu banyak program-program yang diluncurkan oleh pemerintah, Prabowo dan Gibran itu dinilai sebagai program yang kemudian dianggap populis dan pro dengan rakyat. Tidak berhenti di situ. Bahkan kita lihat ya, bagaimana komitmen pemerintah, biaya haji itu diturunkan. Ini mungkin pertama dalam sejarah, biaya haji itu biasanya tiap tahun dia bertambah. Begitu mahal dan sulit untuk dijangkau, terutama kelas-kelas menengah ke bawah. Tapi Prabowo Subianto itu berkomitmen dan itu sudah menjadi keputusan bagaimana biaya haji per mulai tahun ini itu sudah bisa dikurangi. Wajar kalau kemudian rakyat itu mengapresiasi. Begitupun misalnya soal bahan bakar BBM ataupun misalnya soal stabilitas pangan dalam masa akhir tahun 2024 menjelang tahun 2025 itu kan stabil, tidak ada keluhan misalnya harga-harga barang pokok, harga-harga kebutuhan dasar masyarakat itu meningkat, ataupun misalnya ada keluhan terkait dengan kenaikan BBM dan seterusnya. Jadi ini hal-hal yang saya harus sebutkan, itu yang disebut dengan program populis, pro rakyat, dan seterusnya, dan seterusnya. Meski publik itu kan bertanya-tanya, UMKM yang hutangnya dihapuskan, ini berapa lama? Apakah hanya berlaku untuk tahun ini, ataukah hanya berlaku untuk beberapa periode tertentu, ataukah berlaku selama-lamanya? Kan itu pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Tapi yang ingin saya katakan adalah ketika survei itu dilakukan, apa yang terjadi menjadi program pemerintah, itulah yang kemudian direspon. Tapi misalnya suatu waktu nanti UMKM itu misalnya ngeluh tidak punya akses terhadap permodalan, hutangnya misalnya tidak ada yang ditanggung oleh pemerintah, persepsinya akan berubah, bukan lagi 80%, dia bisa berkurang. Program-program populis yang semacam ini, yang selalu dalam persepsi publik itu memberikan intonasi yang positif kepada rezim dan pemerintah. Tidak berhenti di situ, program-program yang kelihatan pro rakyat, misalnya ingin bikin rumah
untuk rakyat 3 juta, sekolah rakyat untuk sekolah rakyat bagi rakyat Indonesia, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis bagi rakyat Indonesia. Ini semuanya kelihatan dan kedengaran pro dengan rakyat. Dan sekali lagi, rakyat itu nggak terlampau peduli dan nggak mau tahu kira-kira dananya dari mana, karena program yang semacam ini tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit, tapi yang mereka tangkap adalah, oh ini ada pemerintah yang semuanya serba gratis, semuanya serba mudah, semuanya serba bisa dijangkau oleh rakyat. Jadi dalam konteks itulah kemudian bahwa persepsi negatif terkait dengan pemerintah itu cukup positif. Meski ini yang saya tambahkan ya, nomor 3 ini sebagai bonus, kita tidak bisa menutup mata karena secara kualitatif sebenarnya ada persoalan-persoalan yang sampai saat ini terutama di 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran itu belum tuntas. Ya terutama itu misalnya soal bagaimana membangun rumah rakyat yang 3 juta rumah. Per hari ini tidak ada solusinya. Termasuk misalnya kita sejak awal kita mendengarkan sejumlah menteri yang bikin blunder ya. Itu kan menjadi warna-warni yang dinilai sebagai noda dari pemerintah. Dulu misalnya ada menteri yang bikin acara pribadi tapi bikin kop kementerian. Ada menteri yang belum bekerja apapun sudah minta kenaikan anggaran ratusan triliun. Ada menteri juga yang mengatakan bahwa peristiwa 98 kira-kira begitu itu bukan pelanggaran HAM berat. Ada juga utusan-utusan khusus yang katanya seorang penceramah, seorang dai yang kemudian itu seakan-akan merendahkan tukang es keliling. Ada juga utusan khusus yang mobilnya dikawal pakai ngiung-ngiung di mana-mana. Itu tidak bisa kita bantah. Artinya apa? Memang begitu banyak compang-camping di sekitar presiden, di sekitar istana yang saya kira ini selalu menjadi noda dalam pemerintahan. Ada kesan memang kalau dalam konteks Prabowo Subianto itu publik masih belum ada kritikan apapun karena performa politiknya kan di atas rata-rata, pergaulan internasionalnya bagus, kemudian sikap politiknya di dalam negeri juga cukup bagus, tegas, dan pro rakyat. Tapi seringkali apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto itu tidak diiringi oleh para pembantu-pembantunya. Justru dalam banyak hal, pembantunya ini bikin blunder, bikin sesuatu yang kemudian membuat persepsi negatif kepada pemerintah itu selalu terjadi. Saya selalu mengatakan ini menteri, kepala badan, wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan seterusnya sudah 100 hari bekerja. Kalau performa mereka itu tidak bekerja dengan maksimal, saatnya Prabowo itu sudah harus mengganti mereka dengan melakukan reshuffle. Karena sudah tak ada cerita lagi bagi para pembantunya ini tidak bisa bekerja dengan maksimal. Ini yang saya kira menjadi catatan-catatan kritis, termasuk misalnya kalau mau jujur, orang juga bertanya soal program Mas Wapres. Dulu kan ada program yang hingar-bingar, lapor Mas Wapres. Orang juga bertanya, ini kok program nggak ada progress reportnya, nggak ada kejelasannya. Padahal dulu ketika program ini diluncurkan pertama kali, oh ini adalah program yang sangat heroik, ini nilai pro dengan rakyat. Tapi setelah itu tidak ada jelas juntrungannya. La yamutu wa la yahya, itu istilah di pesantren. Tidak hidup dan tidak mati, dan cenderung ini sudah kabarnya itu tidak pernah kedengaran lagi oleh rakyat. Jadi inilah yang saya sebutkan di tengah pro dan kontra terkait dengan survei kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo dan Gibran, ada hal-hal yang saya coba untuk narasikan, baik dari segi yang pro ataupun dari segi-segi yang kontra. Nah, di luar itu, saya kira kita sangat senang mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto bahwa Prabowo itu tidak terlampau suka dengan angka-angka atau tidak terlampau berfokus, tidak terlampau terpaku pada angka-angka, karena Prabowo itu hanya terpaku dengan bagaimana meningkatkan kualitas hidup rakyat. Nah, dalam konteks itu menurut saya cukup bagus. Jangan sampai survei kepuasan publik yang cukup tinggi ini hanya akan membuat pemerintah itu berada di zona nyaman. Sudah menganggap bahwa persoalan kebangsaan kita itu selesai. Jangan sampai angka 80% kepuasan terhadap pemerintah itu hanya sebatas alasan dikapitalisasi bahwa misalnya para pembantu dan pemerintah tidak bisa bekerja secara maksimal, dan ini hanya dijadikan sebagai tameng dari kelompok-kelompok kritis ketika misalnya begitu banyak kebijakan yang tidak pro rakyat, begitu banyak kebijakan yang dianggap kontroversial, itu kemudian hanya dijawab dengan angka-angka 80%. Makanya cukup rasional ketika Prabowo mengatakan tidak terpaku hanya pada angka-angka, lebih fokus bagaimana
kualitas hidup rakyat seperti kemiskinan bisa dihilangkan, pengangguran bisa dituntaskan, akses terhadap pekerjaan itu semakin meningkat. Itu menurut saya jawaban yang saya kira membuat bagaimana pemerintah di masa yang akan datang ini akan diuji bagaimana persepsi publik yang cukup positif 80% ini menjadi bekal. Bagaimana untuk di 5 tahun yang akan datang, persoalan-persoalan kerakyatan tentang kemiskinan, tentang kesejahteraan, tentang pengangguran itu bisa tuntas ya tuntas-tuntasnya. Karena kalau kita berkaca pada pemerintah dan presiden-presiden sebelumnya, seringkali persepsi yang cukup tinggi terhadap pemerintah ini hanya sebatas alasan untuk tidak bisa bekerja secara maksimal. Seringkali persepsi publik yang cukup tinggi itu hanya sebatas proteksi, supaya kalau ada kelompok kritis langsung dijawab ini loh angkanya. Tingkat kepuasan publik cukup tinggi terhadap pemerintah. Jadi Prabowo ketika mengatakan tidak terfokus pada angka-angka, bagi saya ini lebih bahwa angka-angka itu tidak ada gunanya kalau masih ada rakyat itu yang miskin. Angka-angka itu tidak ada gunanya kalau kesejahteraan itu tidak terjadi pada rakyat. Angka-angka itu nyaris tidak berfungsi dan sangat tidak ada gunanya kalau persoalan-persoalan kemiskinan, akses terhadap pendidikan itu tidak pernah tuntas di Indonesia. Kan spiritnya di situ yang disampaikan oleh Prabowo ya ketika bilang tidak mau berfokus pada angka-angka itu. Jadi inilah yang saya kira di tengah dukungan publik yang cukup luar biasa, cukup berlimpah tentu ke depan setelah 100 hari ini bagi saya pemerintah Prabowo Subianto harus mampu ya mewujudkan bagaimana cita-cita mensejahterakan seluruh rakyat di Indonesia. Mari kita cek dan kawal terus bagaimana pemerintahan kita di masa-masa yang akan datang. Terima kasih.